Pertama, lu harus kalkulasi dan hitung nih pendapatan lu, ya kan, dan juga pengeluaran lu. Saat ini lu ada di kondisi mana? Hai Property People, ketemu lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby episode kedua. Selain dikenal sebagai pebisnis di bidang properti, orang juga mengenal gue sebagai property YouTuber. Nah, di program Kata Ruby gue akan menjawab berbagai pertanyaan seputar dunia properti dengan santai dan pastinya mudah dipahami. Buat property people yang ingin bertanya, silakan langsung kirim pertanyaan via komen YouTube atau Instagram Rumah 123. Setiap episodenya akan gua pilih beberapa pertanyaan buat dibacakan. Nah, sekarang gua akan mulai nih menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Oke, langsung ya. Inilah pertanyaan yang pertama. Halo Mas Ruby, aku Fitri. Mas, aku mau nanya dong. Sekarang kan lagi pandemi nih. Tapi menurut Mas Ruby ini waktu yang tepat nggak sih kalau kita untuk investasi untuk beli rumah gitu misalnya? Ditunggu jawabannya ya Mas. Terima kasih. Oke Fitri, gua akan coba menjawab nih pertanyaan lu ya. Jadi gini Fit, pertama lu harus kalkulasi dan hitung nih pendapatan lu, ya kan, dan juga pengeluaran lu. Saat ini lu ada di kondisi mana? Gua kategorikan ada 3 kondisi nih. Pertama, di kondisi pandemi ini ada yang lagi survive. Lagi mode-nya survive, itu lagi bertahan. Mungkin yang kena PHK, banyak kena potongan-potongan dan lain-lain gitu kan ya. Nah, kalau lu lagi di mode survive ini, lebih baik sabar dulu. Buat income lu nanti stabil dulu. Ada lagi yang kondisi modenya lagi saving. Nah, di kondisi ini orang-orang yang gajinya nggak dipotong, bisnisnya bagus, pekerjaannya bagus, tempatnya nggak kena dampak dari pandemi. Nah, ini lu boleh pikirin kalau bisa saving untuk nabung buat beli properti. Nah, ada lagi nih yang tipe-tipe atau di mode invest. Nah, ini saatnya tepat beli properti. Kalau lu ada di 2 mode ini, jadi pekerjaan lu lagi bagus, income lu bagus, dan pengeluaran lu masih bisa terkontrol. Nah, tepat banget untuk beli properti. Kenapa nih Fit? Gua kasih tahu nih, ada program dari pemerintah untuk rumah baru bebas pajak tambah nilai atau PPN bebas senilai 10%. Selama ini baru kali ini loh ada rumah bebas PPN. Kalau lu berada di mode yang tadi, berada di saving dan juga invest, ini saat tepat banget untuk beli properti. Oke Fitri, semoga bisa menjawab pertanyaan kamu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua yuk. Simak. Mas bro, gue Welly nih. Apa sih yang pertama banget jadi pertimbangan pas kita mau beli rumah? Ditunggu ya jawabannya. Hai Welly, wah thank you ya udah memberikan pertanyaan. Nah, gue akan coba menjawab nih. Nah, sebelum lu mempertimbangkan untuk membeli properti, pertama lu harus hitung dulu nih kemampuan lu dan juga kebutuhan lu. Harus dihitung secara detail nih, secara kemampuan. Lu lihat gaji lu ada berapa, lu ada utang nggak nih, kemudian lu ada tanggungan nggak nih. Lu nggak tahu nih apakah lu udah keluarga atau belum. Jadi lu harus hitung ada asuransi nggak, dana darurat gimana. Nah, poin-poin itu lu harus perhitungkan secara masak-masak atau secara detail nih. Nah, sebelumnya lu juga kombinasi dengan kebutuhan lu. Kalau lu udah berkeluarga kan artinya lu butuh tempat yang juga ya seenggak-enggaknya cukup lah. Mungkin 2 atau 3 kamar. Gua nggak tahu, balik lagi. Tapi kalau menurut gua harus dikombinasikan antara kemampuan dan juga kebutuhan. Jangan kalau maunya sih kebutuhannya pengennya sih yang besar, kemudian juga tempat yang strategis, tapi balik lagi kemampuan lu harus hitung. Alokasikan kurang lebih maksimal 30% dari income lu nih, untuk bayar propertinya. Itu menjadi pertimbangan. Nah, selain itu juga saat membeli properti, kita harus pertimbangkan juga siapa developernya, kemudian project-projectnya seperti apa. Jangan beli kucing dalam karung gitu. Harus cari yang pasti. Saran gua untuk beli properti saat ini, belilah yang ready. Ya, belilah yang ready ya, dan kemudian juga kita bisa mendapatkan keuntungan saat beli saat ini ya, dengan memanfaatkan kondisi tadi bebas PPN. Nah, itu aja nih Bro Welly. Semoga lu bisa menemukan properti yang pas sesuai dengan kemampuan lu dan juga sesuai dengan kebutuhan lu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Simak ya. Hai Om Ruby, kenalin aku Desi. Sebenarnya kan gaji aku sekarang ini masih di bawah UMR ya. Kira-kira bisa nggak ya ngajuin KPR? Makasih. Dijawab ya pertanyaan aku, ditunggu loh jawabannya. Oke Desi, waduh gue jadi om lu nih ya kan, walaupun gue gak menikah sama tante lu. Oke, anyway, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh mungkin jutaan orang nih. Apakah gajinya di bawah UMR bisa nggak ngajuin KPR? Jawabannya bisa. Yes, kenapa bisa? Gini loh, pemerintah ini sangat luar biasa memberikan bantuan subsidi untuk khususnya rumah-rumah. Ada program subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah ya, MBR. Nah, kemudian juga bisa beli properti dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Pertama, yaitu syaratnya pasti belum punya rumah. Kedua, syaratnya harus bekerja. Ya, bekerja minimal 2 tahun. Diutamakan yang bekerja sebagai karyawan tetap. Jadi nih kalau Desi ya, pertama udah bekerja lebih dari 2 tahun dan karyawan tetap. Kemudian juga belum pernah punya rumah kan? Nah, bisa. Kemudian juga umurnya harus 21 ya, 21 nih. Di tahun ini harus 21. Nah, selebihnya ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, nanti bisa dipelajari. Tapi bisa banget. Caranya kita bisa menyisihkan, anggap aja misalnya gajinya 4 juta, itu kan di bawah UMR, tergantung di daerah mana. 4 juta kita alokasikan 30%. Karena banyak sekali rumah-rumah subsidi yang cicilannya cuma 1 jutaan, sekitar 1,1, 1,2, 1,3. Jadi bisa masuk dong, tinggal alokasi. Lebih baik bisa punya properti di masa muda, tinggal sesuaikan saja di mana lokasinya yang Desi sukai, tinggal search aja langsung. Nah, jadi Des, semoga pertanyaannya menjawab dan langsung aja hunting properti di rumah123.com. Oke property people, terima kasih banget ya udah nonton episode kedua ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube dan Instagram Rumah123 ya. Buat lu semua yang lagi nyari properti dan juga pengen dapetin promo menarik, kamu semua bisa temukan di Mandiri Festival Property. Klik mandirifestivalproperty.com sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian, mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, Rumah123.com selalu ada buat kamu. Saya Ruby Herman, bye-bye.